Sabit bin Qurrah. Sabit bin Qurrah adalah seorang ilmuwan besar Arab dalam ilmu matematika, astronomi, dan kedokteran yang mengungguli semua dokter pada masanya. Dia termasuk salah satu dari penerjemah terkemuka yang memikul tanggung jawab mengalihkan berbagai macam ilmu dari bahasa Latin ke dalam bahasa Arab pada masa kejayaan terjemah. Nasab dan riwayat hidupnya. Dia adalah Abu Al-Hasan bin Marwan Sabit bin Qurrah Al-Harrani. Dia dilahirkan di Haran, suatu tempat yang terletak di antara Sungai Dajlah dan Furat di Turki pada tahun 221 Hijriah, 836 Masehi, dari keluarga Es-Syaibah. Es-Syaibah adalah pengikut kelompok keagamaan yang berpusat di Haran dan daerah sekitarnya. Mereka dikenal banyak mandi dan bersuci. Al-Quran juga menyebutkan tentang mereka. Sabit telah menampakkan kecerdasannya sejak usia dini ketika dia masih belajar ilmu. Pada suatu hari, dia berbeda pendapat dengan kelompoknya tentang beberapa hal yang membuat mereka menganggapnya telah keluar dari kelompoknya sehingga mereka melarangnya untuk masuk ke tempat peribadatan mereka. Dia lalu hijrah ke suatu daerah yang disebut Kafrutuma. Di sana, dia bertemu dengan seorang ilmuwan besar dalam bidang matematika, Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi yang merasa kagum dengan kecerdasan Sabit. Dia memang memiliki kesiapan mental dan akal untuk belajar, hingga akhirnya Al-Hawarizmi mengajaknya ke Baghdad. Pendidikan dan kedudukannya. Di Baghdad, kiblat ilmu pada saat itu, Sabit bin Qurrah mengajarkan ilmu matematika, astronomi, kedokteran dan filsafat. Dia kemudian bergabung di sekolah Musa bin Syakir untuk mengajarkan ilmu yang dikuasainya. Dia selalu mendapatkan pujian atas apa yang diajarkannya. Sabit lalu dikenal dengan sebutan khusus sebagai dokter. Akan tetapi sebagian beras karya dan penemuannya terdapat dalam ilmu matematika dan astronomi. Kemampuannya sebagai seorang dokter, astronom, ahli matematika, dan filsuf terdengar ke telinga Khalifah dinasti Abbasiyah bernama Al-Muqtad. Khalifah lalu memanggilnya ke istananya dan mengumpulkannya bersama para astronom lainnya. Akan tetapi dia mengungguli mereka semua. Dia telah menunjukkan kemampuannya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga menambah kecintaan Al-Muqtad kepadanya dan memberinya jabatan yang tinggi. Bahkan dia didudukan di samping Khalifah sambil bersenda gurau dengannya, tanpa keikutsertaan para menteri dan orang-orang dekatnya. Sabit termasuk di antara salah seorang yang bekerja di teropong milik Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Teropong ini dibangun oleh Al-Ma'mun di Baghdad pada tahun 336 Hijriah, 851 Masehi. Di sini dia membuat teori tentang kecenderungan persamaan siang dan malam pada musim semi dan musim gugur. Kedudukan Sabit yang tinggi di istana sangat berpengaruh dalam mengangkat derajat kelompok Es-Syaibah, dengan munculnya seorang ilmuwan dari kalangan mereka. Sekalipun karya dan penemuan Sabit paling banyak dalam ilmu astronomi dan matematika, akan tetapi dia dikenal sebagai dokter dan filsuf pada zamannya. Ini merupakan hal yang lumrah, karena masyarakat biasanya selalu mencari dokter yang manjur untuk menyembuhkan penyakitnya. Adapun dia dikenal sebagai filsuf, karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan otak yang jenius. Sedangkan karya dan penemuan ilmiahnya dalam ilmu pengetahuan alam sekalipun tidak berpengaruh bagi peradaban tidak terlalu kelihatan kecuali bagi orang yang memahami ilmu pengetahuan alam dan memiliki pandangan luas. Keluarga para ilmuwan. Keluarga Sabit bin Qurrah merupakan keluarga para ilmuwan. Adapun yang paling terkenal di antara nama-nama keluarganya adalah Sanan Sabit bin Qurrah. Dia adalah anak Sabit, 27 dia menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Muqtadir dan ketua ikatan para dokter di Baghdad. Khalifah mengeluarkan perintah agar tidak seorang pun dari dokter yang membuka praktik kecuali apabila telah diuji oleh Sanan dan dia memberikan izin kepadanya untuk membuka praktik. Dia juga dikenal sebagai ahli astronomi terkemuka seperti ayahnya.
Dia wafat pada tahun 331 Hijrah, 943 Masehi. Sabit memiliki dua orang anak saja, yaitu Ibrahim dan Sanan. Sedangkan panggilannya sebagai Abu Al-Hasan, karena nama ini diberikan oleh Khalifah Al-Muqtad sebagai ungkapan rasa cinta dan penghormatannya kepada ilmuwan besar ini. Sabit bin Sanan, dia adalah cucu Sabit bin Qurrah. Dia merupakan seorang dokter yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ketua ikatan dokter di Baghdad. Dia pernah menjadi dokter pribadi bagi 4 khalifah yang hidup pada masanya. Dia juga seorang ahli sejarah, dan wafat pada tahun 365 Hijriah, 976 Masehi. Ibrahim bin Sanan, dia adalah cucu Sabit bin Qurrah. Dia merupakan dokter terkemuka yang mengarang buku dalam bidang kedokteran, sebagaimana juga mengarang buku dalam bidang filsafat dan matematika. Dia wafat pada tahun 335 Hijriah, 946 Masehi. Sabit sebagai seorang penerjemah. Sabit bisa berbahasa Suryani, Yunani, dan Ibrani, di samping bahasa Arab. Dia menulis sebagian bukunya dalam bahasa Suryani dan Arab. Dia juga termasuk orang yang menonjol di antara sekian banyak penerjemah pada masanya. Dia telah banyak menerjemahkan buku-buku matematika, kedokteran dan astronomi ke dalam bahasa Arab. Di antara sebagian terjemahnya untuk Darul Hikmah adalah terjemah buku-buku Ptolemeus dalam bidang astronomi. Bahkan dia adalah orang yang pertama kali menerjemahkan bukunya, Al-Majisti, Al-Mages. Sebagaimana dia juga telah menerjemahkan buku Ptolemeus dalam ilmu geografi, Jugrafiyah Al-Mamurah, Geografia. Para ilmuwan pada masanya. Sabit bin Qurrah adalah ilmuwan yang hidup pada masa Al-Khwarizmi yang telah kita bicarakan sebelumnya. Dia juga hidup pada masa Al-Kindi, yang mana keduanya sempat mengadakan dialog ilmiah yang menarik dan sangat berharga. Karya-karyanya. Sabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat dan geografi. Az-Zarkali mengatakan bahwa dia telah menulis sebanyak 150 buku dalam berbagai disiplin ilmu. Penemuan ilmiahnya, dalam ilmu astronomi, Sabit membuat teori tentang kecenderungan persamaan siang dan malam pada musim semi dan musim gugur. Dengan teori ini, dia mengatakan bahwa poros perputaran bumi condong atau bergetar dengan cara yang sama dengan bergetarnya lebah yang berputar, dan bahwa kecondongan ini terjadi dalam perputaran yang teratur. Perputaran ini terjadi secara penuh setiap 26.000 tahun. Dengan demikian arah poros bumi berubah, dan posisi bintang yang berjalan mengitarinya juga berubah. Bintang yang mengitari poros bumi adalah 2 bintang kutub, pole stars. Salah satunya di arah utara, bintang kutub utara, dan yang kedua adalah bintang kutub selatan yang terletak di arah selatan. Ketika terjadi kecondongan, maka posisi poros ini akan berubah, dan ia akan mengarah pada 2 bintang lainnya. Selama mengamati keadaan perbintangan di teropong bintang Baghdad, ia berhasil menemukan ciri-ciri matahari dari segi perputarannya dan derajat panasnya. Karena itu, dia membuat dasar ilmu ini yang sekarang dikenal dengan nama fisika matahari, solar physics. Dia menghitung lama tahun berdasarkan perjalanan bintang dengan tingkat kesalahan yang sangat tipis, yaitu dengan selisih setengah detik. Ini tentu merupakan prestasi yang mengejutkan bagi seorang ilmuwan yang memisahkan antara masa kita dengan masanya lebih dari 1000 tahun. Beberapa karyanya di bidang astronomi. Kitab Fi al-Madhal ila al-Majisti. Kitab Fi Tashil al-Mujisti. Risalah Fi Harakat al-Kawakib. Risalah Fi As-Sa'ahwa Qiyasi al-Waqti bi Azili, an. Tarik al-Muswalah. Kitab Fi al-Hisabat al-Falakiyah. Risalah Masirati al-Kamar. Kitab Fi Tarkibi al-Aflak. Penemuan di bidang matematika. Sabit bin Qurrah termasuk di antara para ilmuwan yang memperhatikan hubungan antara ilmu aljabar dengan geometri. Bahkan dia telah memberikan solusi teknis atas sebagian jenis persamaan.
Sabit menemukan cara menghitung al-adaat al-mutahabbah, yaitu angka-angka yang jumlah pembagiannya sama dengan yang lain. Dia mampu menghitung ukuran besar benda yang keluar dari porosnya. Dia juga telah menjadikan ilmu matematika sebagai alat untuk menemukan ilmu-ilmu lain yang saling menyempurnakan. Ketika ilmu ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi penting yang ada di dunia pada saat ini dan didasarkan pada proses penghitungan yang detail, sangat teliti dan ilmiah, maka tidak diragukan bahwa Sabit bin Qurrah dalam hal ini dianggap sebagai salah satu dari para ilmuwan besar yang telah memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia modern. Sabit adalah orang yang pertama kali membahas segi empat magic dan menulisnya. Setelah itu, barulah ahli matematika lain mengikutinya. Segi empat magic adalah segi empat yang dibagi pada sejumlah angka yang berada di kolom mendatar dan kolom menurun, sehingga menghasilkan jumlah yang sama apabila dijumlahkan, sebagaimana yang terlihat pada contoh berikut. Dia mengoreksi sebagian buku-buku Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dalam bidang geometri. Dinyatakan dalam biografi seorang ilmuwan Perancis dalam bidang matematika, René Descartes, bahwa dia telah 20 tahun mempelajari buku-buku matematika karangan Sabit dan para ilmuwan Muslim lainnya. Beberapa karyanya di bidang matematika. Dalam ilmu hitung, Kitab Al-Madhal ila Al-Adat. Kitab Fi Al-Adat Al-Mutahabbah. Dalam bidang geometri, Kitab Al-Muhtashar fil Handasah. Kitab Al-Madhal ila Iklits. Risalah fi Ad-Dawair Al-Mutama'asah. Risalah fi Hajmi Al-Jism Al-Mutawalid, An, Daurati, Al-Kati Al-Muka'af. Kitab Masahati Al-Ashkal. Kitab Fi Al-Mahrud Al-Mukafi. Dalam ilmu geometri dan aljabar, Kitab Fi Tashihi Masail Al-Jabar bi Al-Barahin Al-Handasiyah. Penemuan di bidang kedokteran dan geometri. Sabit adalah seorang dokter yang jenius sehingga dia diangkat menjadi kepala rumah sakit Baghdad yang dibangun oleh Khalifah Al-Muqtad. Setelah wafatnya, jabatan ini kemudian digantikan oleh anaknya bernama Sanan, kemudian diteruskan oleh cucunya bernama Sabit. Sabit adalah orang yang pertama kali memasukkan pengobatan dengan sistem bedah, operasi, di rumah sakit ini. Qadri Taukan mengutip tulisan seorang ahli sejarah Ibnu Abi Ashiba'ah yang menulis tentang kejeniusan Sabit dalam bidang kedokteran. Setiap hari Sabit biasa lewat di depan toko salah seorang penjual tebu. Dia sering melihatnya menyiram potongan hati yang sudah busuk dengan garam dan memasaknya kemudian memakannya. Sabit mengetahui bahwa orang itu akan terserang penyakit tertentu sehingga dia menganjurkannya untuk meminum obat. Pada suatu hari penjual tebu ini terjatuh karena pingsan. Keluarganya mengira bahwa dia sudah meninggal. Akan tetapi dokter yang cerdas seperti Sabit segera datang kepadanya, lalu mengobatinya hingga sembuh. Tiba-tiba terdengar berita di seluruh Baghdad bahwa Sabit telah menghidupkan orang mati. Berita itu terdengar oleh Khalifah, sehingga dia memanggilnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya mengobati orang yang sakit dan bukan menghidupkan orang yang mati. Beberapa karyanya di bidang kedokteran dan farmasi. Kitab Waji Al-Mafashil wa An-Nikras. Kitab Al-Hasya Al-Mutawalid fi Al-Matsanah. Kitab Fi Ajnas Tankashim Kashim Ilaih Al-Adwiyah. Kitab Az-Zahirah. Komentar tentang Sabit bin Qurrah. Dalam bukunya yang berjudul Tabakat Al-Adhibbah, Ibnu Abi Ashiba'ah mengatakan, tidak ada seorang pun yang menyaingi Sabit pada masanya dalam bidang kedokteran dan lainnya dari berbagai pembahasan tentang filsafat. Weyel Deoran dalam bukunya, Kishatul Hadharah, mengatakan, Sabit bin Qurrah merupakan ilmuwan terbesar dalam bidang geometri pada masanya. Sarton, seorang pakar sejarah, mengatakan, Sabit bin Qurrah merupakan penerjemah terbesar bagi peradaban Islam. Inilah persamaan segitiga yang dibuat Sabit.